Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kembali kita ada di dalam firman Tuhan pada minggu ini. Kita melihat sebuah judul tema dari firman Tuhan, iman di atas kuasa Allah. Kita memulainya dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Dikatakan begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat 4 itu firman Tuhan berkata, keyakinan akan kekuatan roh. Keyakinan akan kekuatan roh. Kalimat ini di dalam beberapa salinan yang lain disebutkan sebagai manifestasi Roh Kudus dan pernyataan kuasa. Artinya ada dua hal di situ. Manifestasi roh yang mengarah kepada penyingkapan firman oleh Roh Kudus. Artinya Paulus mengajar, Paulus menyampaikan firman bukan dengan hikmat manusia, tetapi merupakan penyingkapan dari Roh Kudus, manifestasi dari adanya Roh Kudus dan kuasa. Kuasa artinya ada kekuatan di dalam pemberitaan itu. Paulus memberitahu bahwa firman yang dia sampaikan, firman yang disampaikan adalah firman dengan manifestasi Roh Kudus, dengan penyingkapan, dengan pengilhaman oleh Roh dan pernyataan kuasa. Supaya ayat yang kelima berkata, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini yang luar biasa saudara sekalian, bahwa Paulus berharap iman saya dan iman saudara tidak tumbuh, tidak bangkit, tidak muncul karena hikmat manusia, tetapi karena dua hal tadi, pekerjaan dari Roh Kudus yang mengilhamkan firman itu, bermanifestasi penyingkapan Roh Kudus dan pernyataan kuasa kekuatan dari Allah, sehingga iman saya mendengar firman yang merupakan ilhaman roh, mendengar firman yang disertai dengan pernyataan kuasa, maka iman saya tumbuh di atas kekuatan Allah, tumbuh di atas kuasa Allah. Roma 10 ayat yang ke-17 menyebutkan, Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya firman yang kita terima tadi, firman yang disertai dengan pernyataan kuasa roh tadi, pernyataan kuasa Allah, firman yang merupakan ilhaman dari Allah Roh Kudus, firman yang disertai dengan pernyataan kuasa itu, dia membangkitkan iman. Iman saya bangkit ketika saya melihat, ketika saya mendengar firman yang diilhamkan tadi, ketika saya melihat bagaimana kekuatan dan kuasa Allah dinyatakan seiring dengan firman itu. Nah, firman itulah yang membangkitkan iman. Iman saya, iman saudara harusnya dibangun di atas kuasa Allah. Dan saudara, hal ini bukan baru dikerjakan di dalam zaman perjanjian baru. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 dikatakan begini, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu,
Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Menarik memperhatikan ayat ini, saudara sekalian. Ayat ini menggambarkan Tuhan menyampaikan tentang tabut perjanjian. Dikatakan dari antara kedua kerub yang di atas tabut perjanjian hukum itu. Di situ Tuhan bertemu dan berbicara dengan Musa. Bahasa lain menyebutkan tempat itu di antara kedua kerub itu disebutkan sebagai tahta kasih karunia. Artinya itu tempat di mana Tuhan ada, di mana di situ kehadiran Tuhan ada. Dan Tuhan berkata, dari situlah aku bertemu dengan engkau. Disitulah aku bertemu dengan engkau Musa dan berbicara dengan engkau. Artinya saudara sekalian, ketika Tuhan hadir di apa yang disebut dengan tahta kasih karunia itu, tempat Tuhan duduk di situ. Maka ketika Tuhan ada di situ, maka kemuliaan Tuhan, Shekinah tentunya memenuhi tempat itu. Artinya ketika Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara, ada kuasa, ada kemuliaan yang meliputi. Sehingga saudara, apa yang Tuhan sampaikan itu diteguhkan dengan pernyataan, dengan manifestasi dari kehadiran Tuhan itu. Apa yang Tuhan bicarakan, sampaikan kepada Musa, diteguhkan dengan kehadiran Tuhan, dengan kemuliaannya yang besar. Sehingga Musa yang mendengar firman itu, ketika Musa mendengar perkataan Tuhan, dia penuh dengan keyakinan, dia bisa mengimaninya. Kenapa? Karena dia melihat manifestasi dari kehadiran Tuhan tadi di atas tutup tabut hukum itu, di antara kedua kerub itu yang disebutkan sebagai tahta kasih karunia. Alkitab bahasa Inggris menyebutnya mercy seat. Dan di situ ada Shekinah, kemuliaan Tuhan yang mengiringi kehadiran Tuhan. Jadi ketika Tuhan mendengar Tuhan berfirman, dia yakin ini adalah firman yang sungguh-sungguh. Karena apa? Ada manifestasi Tuhan di situ, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ada kuasa Tuhan di situ. Sehingga iman bertumbuh di atas kekuatan, di atas kuasa Allah. Di atas kuasa Allah itulah iman kita semua dibangunkan. Sekarang kita datangi 1 Samuel 17. Saudara, menarik melihat hal-hal ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 dikatakan begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Daud berkata kepada orang Israel, kepada Saul dan seluruh tentaranya, jangan ada satu orang pun yang tawar hati berhadapan melihat Goliat. Daud berkata, saya ini ngalami, saya melihat, saya tahu ada Tuhan yang hidup. Saya mengalami manifestasi dari Tuhan. Ketika saya menggembalakan domba orang tuaku, saya bertemu dengan singa, saya hadapi dia. Saya ketemu dengan beruang, saya hadapi dia. Dan Tuhan melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Pernyataan Tuhan itu membuat Daud punya iman. Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Dan dia bisa berkata kepada Saul dan orang-orang Israel, jangan satu orang pun menjadi tawar hati melihat Goliat itu. Saya yang akan maju. Iman Daud tumbuh di atas manifestasi dari kuasa Allah di dalam hidupnya. Betapa perlunya saudara
kita melihat, kita merasakan, kita mengerti dan bisa menangkap ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hari-hari kita. Sebab di atasnya lah iman kita akan bertumbuh dengan indah. Ketika Daud berkata begitu, Saul pun bisa berkata, silakan Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Kenapa? Karena dia mendengar tentang apa yang dialami Daud, bagaimana Tuhan itu nyata, sehingga firman yang dimiliki Daud bisa dia pegang teguh dan dia bisa berkata, dia tidak gentar dengan apapun karena Tuhan menyertai dia. Manifestasi Tuhan itulah yang membuat iman Daud nyata, dan Daud berani pergi menghadapi Goliat. Iman di atas kuasa Allah. Tetapi yang sangat menyedihkan, ketika Yesus berhadapan dengan banyak orang di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Orang banyak melihat tanda bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tapi Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda dan jadi percaya, tapi kamu melihat tanda-tanda itu, lalu kamu hanya berpikir bahwa kamu melihat bagaimana Tuhan memberi makan orang banyak. Saudara, setiap tanda, setiap manifestasi dari Tuhan, setiap pernyataan kuasa Tuhan, dia menghadirkan dua sisi. Di sisi pertama, orang hanya melihat hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang jasmani. Betul Tuhan memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Betul Tuhan membuat orang sakit sembuh. Betul. Betul Yesus pernah membangkitkan orang mati. Betul. Tetapi kalau kita hanya melihat tanda itu dari sisi yang sementara itu, hanya sisi rotinya, kita tidak melihat apa-apa. Kita hanya sibuk dengan berkat jasmani. Kita tidak terbangkit imannya. Kalau setiap pertolongan Tuhan, kalau setiap manifestasi Tuhan dalam hidupmu hanya membuat engkau sadar bahwa Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan jasmanimu, selesai di situ, maka engkau tidak akan pernah punya iman. Yesus berkata, kalau kamu melihat tanda itu, lihatlah sisi lain, berkat rohani. Bahwa Allahmu Allah yang hidup, bahwa Allahmu Allah yang dahsyat, bahwa itu adalah peneguhan dari keberadaan Tuhan, peneguhan dari firman-Nya. Berkat rohani itu membangkitkan iman. Itu sebabnya Yesus sangat kecewa dengan orang banyak yang berani berjalan jauh, menyeberang lautan, menyeberang danau, saudara, mencari Yesus. Tapi mereka hanya berpatokan karena ada berkat jasmani di situ. Itu tidak membangkitkan iman yang betul. Tapi Yesus berharap kalau kita melihat Tuhan bermanifestasi, menyatakan kuasanya, itu bisa membuat kita yakin kepada firman Tuhan, sehingga iman kita bangkit di atas kuasa Tuhan. Yesus sangat kecewa dengan banyak orang yang datang mencari Tuhan hanya karena mereka melihat tanda bagaimana Tuhan memenuhi segala kebutuhan jasmaninya. Mereka tidak melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu adalah manifestasi Tuhan untuk meneguhkan setiap firman yang kita dengar, supaya kita boleh memiliki iman yang kokoh. Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Ini pesan firman Tuhan kepada murid-murid. Pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa semua orang yang memberitakan Injil itu diteguhkan Tuhan dengan apa? Dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Supaya iman saudara, iman saya terbangun di atas dasar yang baik, kuasa Tuhan. Imanmu tidak tergantung kepada hikmat manusia. Imanmu tidak tergantung kepada perkara-perkara jasmani. Tapi imanmu didirikan di atas kuasa Tuhan. Bahwa firman Allah itu benar-benar iya dan amin. Bahwa firman Allah itu benar-benar akan digenapi oleh Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berusaha supaya iman saya, iman saudara itu terdiri, terbangunkan di atas kuasa Allah. Iman saudara dan iman saya terbentuk di atas kuasa Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini Tuhan masih menyatakan kuasanya. Tuhan masih menyatakan diri dengan membuat banyak perkara dahsyat, membuat banyak perkara mujizat. Supaya apa? Imanmu dibangun di atas kuasa Allah, bukan dibangun di atas hikmat manusia. Imanmu dibangunkan di atas kuasa Allah. Lihat bagaimana Daud, dia berani berkata, saya yang akan berperang menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana Tuhan meneguhkan firman itu dengan pernyataan Tuhan menyertai dia melawan singa, melawan beruang. Sehingga dia selalu bisa berkata, saya yang akan maju. Kenapa kamu takut? Kenapa engkau gentar? Engkau tidak perlu gemetar, engkau tidak perlu tawar hati, engkau tidak perlu menjadi kecut ketika melihat Goliat. Sebab Tuhan pasti menyertaimu. Itu Daud. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi pada saudara, pada saya. Iman kita, iman dibangun di atas kuasa Allah, sehingga kita selalu bisa berkata, saya pegang firman Tuhan, saya pegang firman Tuhan, saya pegang firman Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Tuhan bermanifestasi, menunjukkan kuasanya, membuat mujizat hari lepas hari di dalam kehidupan saudara dan saya. Yakinlah saudara, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 menyebutkan itu. Allah turut bekerja. Artinya saudara, kalau engkau punya iman, kalau engkau mendengar firman, yakinkan dirimu bahwa Tuhan bekerja untuk meneguhkan firman-Nya dalam hidup saudara. Ketika engkau melihat banyak pengalaman-pengalaman luar biasa, itu adalah usaha Tuhan untuk saudara dan saya bisa mempunyai iman, terbentuk iman di atas kuasa Allah, di atas kuasa Allah. Kenapa Tuhan ingin sekali saudara dan saya punya iman? Kenapa hari-hari ini Tuhan bekerja untuk menunjukkan dan membuat semua orang punya iman? Karena hari-hari ini adalah saatnya firman Tuhan akan digenapi. Kita membaca Yoel pasal 2 ayat 23, saudara. Ayat ini begitu luar biasa. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Nah saudara, inilah kegenapan itu. Firman Tuhan berkata bersukacitalah karena Tuhan memberikan kepadamu hujan awal dan hujan akhir. Kalimat pertama ayat itu berkata, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Tetapi kalimat terakhir berkata, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal
awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Artinya saudara-saudara, kalimat kedua itu menunjukkan bahwa hujan awal dan hujan akhir itu dicurahkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Saudara, hujan awal itu adalah hujan yang diberikan Tuhan untuk menumbuhkan, memberi pertumbuhan. Dan hujan akhir adalah hujan yang diberikan Tuhan untuk mematangkan buah yang ada. Artinya saudara lihat baik-baik, saudara dengar baik-baik. Saatnya Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa Tuhan akan memberi pertumbuhan yang baik dan Tuhan akan mematangkan setiap buah-buah yang ada. Adalah masa yang luar biasa sekarang ini. Adalah masa yang indah saat-saat ini. Itu sebabnya dibutuhkan iman. Kalau engkau punya iman, engkau akan lihat bagaimana Tuhan mulai menggenapi firman-Nya. Dahsyat, luar biasa. Hujan awal dan hujan akhir diberikan oleh Tuhan, sehingga saudara, engkau akan melihat bagaimana ada pertumbuhan yang indah, ada buah-buah yang matang, buah-buah yang akan menikmati, buah-buah yang akan menjadi berkat. Tapi itu membutuhkan iman. Itu memerlukan iman. Dan kalau saudara tidak pernah mau peduli dengan manifestasi Tuhan, saudara menganggap segala sesuatu hanyalah suatu kebetulan, saudara menganggap segala sesuatu adalah hanya karena memang harus begitu, tidak ada pilihan lain, engkau tidak berhasil melihat bahwa itu adalah manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Kapan imanmu akan terbangun? Setiap peristiwa engkau katakan itu sudah wajib, itu sudah lumrah, itu hal yang biasa, itu memang harusnya begitu. Kita tidak pernah bisa membaca itu sebagai manifestasi Tuhan. Seperti orang banyak yang mencari Yesus, mereka hanya melihat bahwa Yesus itu memberi makan roti. Ketika Yesus memberi makan orang 5.000 orang lebih, mereka tidak berbicara kuasa Tuhan yang membuat 5 roti itu cukup untuk 5.000 orang. Mereka tidak bicara soal kekuatan dan kuasa Tuhan, tapi yang mereka bicara, kita makan roti sampai kenyang. Sangat berbeda, saudara. Jadi artinya saudara, mari sama-sama kita melihat bagaimana Tuhan bermanifestasi di dalam hidup saudara, sehingga imanmu itu didirikan di atas kuasa Tuhan, sehingga ketika Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, engkau menikmatinya. Karena itu adalah untuk orang-orang yang punya iman, bukan untuk orang-orang yang tidak beriman. Hujan awal dan hujan akhir itu diberikan untuk orang-orang yang punya iman di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini saudara dan saya layak dan seharusnya membangun iman di hadapan Tuhan. Lihatlah hidupmu baik-baik. Perhatikanlah hari-harimu, tangkaplah Tuhan berkarya di situ, tangkaplah Tuhan bermanifestasi dalam hidupmu. Ketika engkau melihat bagaimana Tuhan menolong engkau, lihatlah bahwa Tuhan ada, dan itu membuat engkau bisa mengangkat imanmu di atas kuasa Allah. Jangan bangun imanmu dengan akal, engkau akan kalah ketika engkau membangun imanmu di atas akal. Tapi kalau engkau bisa menangkap hari-harimu penuh dengan warna, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja, maka imanmu akan menjadi iman yang kokoh, dan engkau akan mendapat bagian di dalam apa yang Tuhan katakan, hujan awal dan hujan akhir, kegenapan firman yang dahsyat, kegenapan firman yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan menggenapi firman-Nya, saudara. Dan itu akan menjadi bagian saudara, akan menjadi bagian saya ketika kita hidup sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita teruskan baca ayat yang ke-24 dari Yoel 2 itu dikatakan begini, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25-nya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, dan belalang pengirim. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu.
apa yang sudah terjadi, Tuhan akan mulai memulihkan. Itulah kegenapan firman Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menghidupkan lagi. Dan itulah firman Tuhan. Itu hanya terjadi untuk orang-orang yang punya iman. Hujan itu diberikan kepada orang-orang yang punya iman. Kalau orang tidak punya iman, dia lihat ada hujan, dia lari, dia sembunyi, karena dia tidak tahu hujan itu dari siapa. Tapi saudara dan saya yang punya iman, Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Kegenapan firman terjadi hari-hari ini. Dan itu menyukakan kita, saudara. Menyukakan saudara. Karena kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dan memulihkan kita. Artinya saudara, sekali lagi saya ingin tekankan, mari lihat Tuhan bermanifestasi dalam hidup saudara. Jangan hanya melihat sisi-sisi jasmani, tapi lihatlah ada Tuhan yang berkarya dalam hidupmu, sehingga engkau bisa mengangkat imanmu tumbuh di atas kuasa Allah, supaya engkau mendapat bagian di dalam hujan awal dan hujan akhir itu. Berbahagialah engkau yang memiliki iman yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita datang di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku, dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman pada kali ini Tuhan Yesus. Kami mendengar bahwa kami harus bisa menangkap bahwa Tuhan bermanifestasi di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami, sehingga kami boleh diteguhkan dan diyakinkan akan firman Tuhan yang kami terima. Itu sebabnya Tuhan beri kami mata hati yang dapat menangkap kehadiran-Mu di dalam hidup kami, di dalam segala kejadian di hidup kami, di tengah kami bekerja mencari nafkah, di tengah kami menjalani hidup rumah tangga kami melihat kehadiran-Mu, kami melihat kuasa-Mu dinyatakan, dan kami berdiri di atasnya untuk membangun iman kami. Sebab saat-saat inilah Engkau mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Kegenapan firman Tuhan jadi bagian kami. Itu sebabnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
bukakan mata hati kami, bukakan telinga kami, sehingga kami dapat menangkap, betul-betul menangkap bahwa Engkau bermanifestasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa sekarang untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap jiwa yang mendengar firman Tuhan kali ini. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bekerja lewat firman ini untuk membawa mereka semua menangkap kehadiran-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bangkit sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang mundur, orang-orang yang tidak lagi setia, bangkitlah Engkau sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam tekanan-tekanan, tindisan dari masalah-masalah yang berat. Dalam nama Tuhan Yesus, alamilah kelegaan, alamilah kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang hamba berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Lawatan Tuhan terjadi atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini biarlah orang-orang yang sakit jantung disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini biarlah orang-orang yang lumpuh boleh berjalan dengan baik. Orang-orang yang mengalami gangguan di bagian dalam tubuhnya, sembuhlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang mengalami masalah-masalah dalam perusahaanmu, alamilah lawatan Tuhan. Engkau melihat bagaimana Tuhan memulihkan usahamu. Engkau melihat bagaimana Tuhan membangkitkan engkau kembali dalam pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa untuk mereka yang sementara terikat oleh dosa, oleh kebiasaan buruk, oleh kebiasaan-kebiasaan jahat. Terlepaslah engkau sekarang dalam nama Yesus, dan bangkitlah engkau di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam sorga. Diberkati anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan, bahkan setiap orang yang memperhatikan Tuhan Yesus firman-Mu kali ini. Dan pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami doakan bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, seluruh perangkat pemerintahan sampai ke daerah-daerah, sampai ke tempat kami ini. Di dalam penguasaan Tuhan mereka ada, dan mereka boleh mendapatkan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan bagian-bagian mereka dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, jagai beliau Tuhan. Lindungi dari yang jahat, lindungi dari Tuhan Yesus banyak-banyak bahaya, sehingga beliau dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik sampai tuntasnya masa kepemerintahannya ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, berkati mereka. Gereja-gereja Tuhan tolong, biar kami boleh seia sekata bergandeng tangan, terus menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kami ini. Sebab kami cinta Indonesia, supaya terjadi lawatan di atas negara kami ini. Kami mendoakan pandemi segeralah berlalu. Segala hal yang diusahakan oleh pemerintah kami, terutama dengan vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah itu boleh dikerjakan dengan baik, sampai seluruh bangsa dan negara kami ini mengalami kelegaan kembali dengan berakhirnya pandemi ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, dan biarlah berkat, anugerah dan kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus
ada pada kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.